Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas interval di mana suatu fungsi dikatakan naik atau turun. Khusus untuk fungsi trigonometri ya. Jika diberikan fungsi fx, maka fx itu dikatakan naik apabila turunannya itu lebih besar dari 0. Nah, ini lebih besar. Dan fx dikatakan turun, fungsi fx itu turun jika turunannya lebih kecil dari 0. Nah, ini syaratnya. Naik kalau turunannya lebih besar dari 0 dan turun kalau turunannya lebih kecil dari 0. Sekarang kita lihat lewat contoh ya. Diberikan fx itu sama dengan min 2 sin 2x ditambah pi untuk 0 sampai 2 pi ya. Nah, di sini kita akan tentukan interval di mana fx itu naik dan di mana fx itu turun. Nah, pertama kali yang kita lakukan, kita turunkan fx. Kita cari f aksen x-nya. Min 2-nya tetap, turunan dari sin itu cos, ininya tetap 2x plus pi-nya dikali turunannya dalam kurung 2. Ini 2 sama min 2 saya kalikan jadi min 4 cos 2x plus pi. Ini adalah f aksennya ya. Nah, sekarang saya buat stasionernya dulu. Saya buat fx-nya, f aksen x-nya sama dengan 0 maksudnya. Nah, f aksen x sama dengan 0. Saya tulis f aksennya min 4 cos 2x plus pi sama dengan 0. Min 4-nya pindah ruas. 0 dibagi min 4, 0. Nah, cos berapa yang 0 itu ada 90 dan min 90. Kalau saya tulis dalam radian, pi per 2 dan min pi per 2. Oke, sekarang kita, ini f aksen x-nya saya tandai dulu. Nah, ya nanti akan kita pakai. Sekarang saya data dulu untuk semua nilai x yang memenuhi. Berarti ini saya tulis 2x plus pi sama dengan, saya ambil dulu yang pi per 2 plus k kali 2 pi. Nah, sekarang yang sebelah kanan 2x plus pi itu sama dengan min pi per 2 plus k kali 2 pi. Nah, yang kita butuhkan tuh x, berarti pi-nya pindah ruas ke kanan jadi min. Pi per 2 min pi berarti min pi per 2. K kali 2 pi-nya tetap. Nah, yang ini min 3 pi per 2. Nah, ini saya mau ganti aja dengan 270, sama aja. Min 90 itu adalah 270, sama aja. Atau kalau diubah dalam radian, 3 pi per 2. Nah, 3 pi per 2 dikurangi pi, nanti tinggal pi per 2. Sekarang ke yang kiri, masing-masing dibagi 2. 2 pi-nya juga bagi 2. Nah, seperti ini. Terus yang kanan juga dibagi 2, pi per 4. Nah, 2 pi-nya juga dibagi 2, k pi. Nah, seperti itu. Sekarang kita data untuk semua nilai x yang mungkin. Kalau k-nya 0 berarti ketemu min pi per 4. Ini tidak memenuhi karena minus ya. Kalau k-nya 1, minus pi per 4 ditambah ini diganti 1 dapat 3 pi per 4. Kalau k-nya 2, minus pi per 4 ditambah 2 pi dapat 7 pi per 4. Kita pindah ke yang kanan. Kalau k-nya 0 diperoleh pi per 4. K-nya 1, 1 ditambah pi per 4, 5 pi per 4. Kalau k-nya 2, ini tidak memenuhi karena lebih dari 2 pi. Berarti kita punya stasionernya itu ada 4 ini. Nah, yang sudah saya lingkari ini. Setelah itu kita buat garis bilangan untuk mengetahui di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, ini saya buat dulu garis bilangan. Saya urutkan dari yang kecil. Di situ ada pi per 4, kemudian 3 pi per 4 dan seterusnya. Batas-batasnya dari 0 sampai 2 pi. Ini saya buat batasnya. Kita ambil sembarang titik, jangan titik-titik ini. Ya, bebas tapi jangan titik-titik ini. Ini adalah 4 per 5. Misal saya ambil 30. Nah, 30 ini di sebelah kiri dari 45. Nah, 30 ini saya masukkan ke f aksen. Karena ini adalah garis bilangan untuk f aksen. Kita cari f aksennya. Nah, ini yang sudah saya kotakin ini. Nah, kita ganti x-nya 30. 2 dikali 30 itu 60
tambah pi itu 180, 240. 240 itu ada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Min 4 dikalikan negatif hasilnya positif. Artinya ketika kita ngambil 30 tandanya positif. Nah, di sini kita letakkan positif. Nah, kemudian bergantian selang-seling, sini negatif, plus, min, plus. Nah, yang plus itu adalah interval di mana dia naik karena lebih besar dari 0. Yang minus yang turun. Fungsi fx dikatakan naik kalau f aksennya lebih besar dari 0. Nah, ini tadi sudah di awal saya sebutkan. Nah, ini adalah garis bilangan f aksen. Lebih besar dari 0 berarti yang positif. Berarti f x naik di interval mana? Yang positif yang kita ambil ya, dari 0 sampai pi per 4. Ada lagi yang plus ini dari 3 pi per 4 sampai 5 pi per 4. Masih ada satu lagi dari 7 pi per 4 sampai 2 pi. Nah, terus kalau kita mau cari yang turun, berarti fx turun di mana? Berarti syarat fx turun itu kalau f aksennya itu kurang dari 0. Berarti kita ambil yang min dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Ada satu lagi dari 5 pi per 4 sampai 7 pi per 4. Nah, ini adalah interval dia naik dan turun. Kita lihat pakai satu contoh lagi ya, biar semakin paham. Diberikan fx sama dengan 2 per 3 sin 3x min pi. X-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Berarti hanya sampai pi ya. Kita akan menentukan interval di mana fungsi fx ini naik dan di mana fungsi fx ini turun. Nah, kita akan selesaikan. Tugas kita pertama kali berarti kita turunkan fx. Nah, kita cari turunannya. Turunan dari sini tuh cos, ini tetap. Jangan lupa dikali turunan yang dalam, berarti kali 3. Berarti f aksen x-nya ini bisa saya coret 3-nya, berarti dapat 2 cos 3x min pi. Ini f aksen x-nya. Saya simpan dulu. Sekarang kita ke stasioner dulu, kita cari stasionernya. F aksen x sama dengan 0, berarti 2 cos 3x min pi sama dengan 0. 2-nya saya pindah ruas, berarti dapat cos 3x min pi, 0 dibagi 2, 0. Cos berapa yang 0? Itu ada 90 dan 270. Atau kalau diubah dalam radian itu pi per 2. Ini 270 bisa juga pakai min 90 ya, atau min pi per 2. Sekarang saya tulis 3x min pi, saya ambil dulu yang pi per 2 plus k kali 2 pi. Nah, satu lagi, saya tulis lagi 3x min pi, saya ambil yang min pi per 2 plus k kali 2 pi. Pi-nya pindah ruas, nah ini dapat disamakan penyebut, dapat pi per 2 tambah pi, berarti 3 pi per 2 ditambah k kali 2 pi. Yang sebelah kanan pi ditambah min pi per 2, berarti tinggal pi per 2 plus k kali 2 pi. Nah, sekarang saya bagi 3 masing-masing. Semua ruas saya bagi 3, berarti di sini 3 pi per 6 plus k kali 2 per 3 pi. Yang sebelah sana pi per 6 plus k kali 2 per 3 pi. Kita data nilai x yang mungkin untuk semua bilangan k, bilangan bulat. Kalau k-nya 0, diperoleh x-nya itu 3 pi per 6, atau disederhanakan jadi pi per 2. Kalau k-nya 1, diperoleh 3 pi per 6, k-nya ini diganti 1, ditambah berarti 4 pi per 6, ketemu 7 pi per 6. Nah, ini sudah lebih dari area yang diminta. Tadi area yang diminta itu hanya dari 0 sampai pi, berarti tidak memenuhi. Kalau kita ambil minus, misal boleh aja k-nya minus asal memenuhi, tapi ternyata di situ kalau diambil minus hasilnya min pi per 6, tidak memenuhi. Kita pindah ke yang sebelah kanan. Kalau k-nya 0 diperoleh pi per 6. Kalau k-nya 1
diperoleh itu diganti 1 pi per 6 tambah 4 per 6 pi, berarti ketemu 5 pi per 6. Ini masih boleh ya. Kalau K-nya 2, ini nanti di luar pi, jadi tidak memenuhi. Tidak usah dihitung ya, udah kelihatan tidak memenuhi. Nanti silahkan dicoba sendiri. Berarti yang memenuhi ada 1, 2, dan 3. Nah, stasionernya ada 3. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita urutkan dari yang kecil, pinggir sendiri itu ada pi per 6, kemudian ada pi per 2, kemudian ada 5 pi per 6. Batas pinggir sini 0, sana pi. Ini batasnya. Nah, kita ambil sembarang bilangan tapi jangan angka-angka ini. Nah, pi per 6 itu 180 bagi 6, 30. Nah, misalkan saya mau ambil 15. 15 ada di kirinya 30. Ini adalah garis bilangan untuk F aksen X. Berarti ketika kita ngambil 15, kita masukkan ke F aksen X. Nah, ini F aksennya nih saya. Nah, ke sini. Berarti X-nya kita ganti 15. 3 dikali 15, 45 dikurangi 180. Berarti ada min 135. Min 135 itu seperti ini. Ini ke sini min 90, nambah lagi sedikit. Nah, min 135 itu di sini. Berarti ada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. 2 dikalikan negatif berarti negatif. Artinya ketika kita ngambil 15 hasilnya negatif. Kita kembali ke garis bilangan tadi. Ambil 15 berarti hasilnya negatif. Kemudian plus, min, plus. Nah, minus artinya turun, plus naik, minus turun, naik. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita mau tentukan interval dia naik, nah, berarti fungsi fx itu dikatakan naik, berarti kita lihat yang plus ya, di situ ada pi per 6 sampai pi per 2. Masih ada lagi 5 pi per 6 itu juga naik sampai pi. Nah, itu. Kalau turun berarti yang minus yang kita ambil ini dari 0 sampai pi per 6. Kemudian ada lagi satu lagi dari pi per 2 sampai 5 pi per 6. Seperti itu cara menentukan interval di mana dia naik dan turun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.